Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pista akan menjelaskan tentang penelitian menurut para ahli, yaitu suatu penelitian yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Faber's new collegiate no theory, penyidikan pemeriksaan atau bersungguh-sungguh khususnya atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menyelidiki fakta, revisi atau teori yang telah diterima. Ikhwan, studi yang dilakukan seorang melalui penyelidikan dan hati-hati sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Iwana, NIM 19104111135. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Tuckman, mendefinisikan penelitian atau research adalah penelitian yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Yang kedua adalah Webster New Collegiate Dictionary mengatakan bahwa penelitian adalah penyidikan, pemeriksaan atau bersungguh-sungguh khususnya untuk eksperimen yang bertujuan mengemukakan dan menyelidiki data revisi atas teori yang telah diterima. Kemudian menurut T. Hillway dalam bukunya Introduction of Research menambahkan penelitian adalah studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Sekian. Nama saya Muhammad Abrori akan menjelaskan tentang apa sih tujuan utama dalam penelitian ilmiah. Tujuan-tujuan utama dalam penelitian ilmiah itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah eksploratif, yang artinya menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah verifikatif, yaitu menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga adalah developmental, artinya mengembangkan sesuatu dalam bidang yang telah ada. Dan yang terakhir adalah penulisan karya ilmiah, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Terima kasih. Poin berikutnya, macam-macam penelitian. Berikut prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam proses penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Peneliti melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan kehilangan arah dalam melakukan penelitian. Yang kedua, membuat hipotesa. Perumusan hipotesa biasanya dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, tentukan hipotesa penelitian yang didasari oleh asumsi penulis terhadap hubungan variabel yang sedang diteliti. Yang kedua, tentukan hipotesa operasional yang terdiri dari hipotesa 0 atau H0 dan hipotesa 1 atau H1. H0 bersifat netral dan H1 bersifat tidak netral. Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesa, seperti misalnya penelitian deskriptif. Yang ketiga, studi literatur. Peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian mustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Melakukan identifikasi dan menamai variabel merupakan salah satu tahapan yang penting, karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang kelima, membuat definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan
peneliti dalam melakukan pengukuran. Selanjutnya yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Memanipulasi variabel ialah memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhinya. Yang ketujuh, menyusun desain penelitian. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan alat dalam penelitian di mana seorang peneliti tergantung dan dalam menentukan. Baik, di sini saya akan membahas slide ke-7, yaitu definisi penalaran ilmiah. Definisi penalaran ilmiah yaitu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut dengan menalar. Dalam penalaran, posisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis dan hasil kesimpulan disebut dengan konklusi. Penalaran di sini adalah proses pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Dengan kata lain, penalaran adalah proses penafsiran fakta sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Menurut tim Balai Pustaka dalam Sofiah tahun 2007, istilah penalaran mengandung 3 pengertiannya, diantaranya cara hal menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis. 2. Hal mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan perasaan atau pengalaman. 3. Proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Terima kasih. Selanjutnya akan saya alihkan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri penalaran, yaitu yang pertama dilakukan dengan sadar, yang kedua didasarkan oleh sesuatu yang sudah diketahui, yang ketiga sistematis, yang keempat terarah dan bertujuan, yang kelima menghasilkan kesimpulan yang dapat berupa pengetahuan, yang keenam sadar tujuan, yang ketujuh premis berupa pengalaman, pengetahuan atau teori yang didapat, yang kedelapan pola pemikiran tertentu, dan yang terakhir sifat empiris nasional. Demikian yang dapat saya paparkan dari slide ke-8. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian, yaitu yang pertama sikap dan cara berpikir positif, yang kedua tujuan penelitian, dan yang ketiga fungsi penelitian, yang keempat ragam penelitian, dan yang kelima unsur-unsur penelitian. Yang pertama yaitu sikap dan cara berpikir positif, di mana seorang peneliti harus memiliki sikap yang khas dan kuat dalam penguasaan prosedur dan prinsip-prinsip dalam penelitian. Tujuan penelitian, yaitu yang kedua ya. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan tuntunan masalah, rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecah masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana hanya dalam penelitian dasar atau basic research, dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan atau applied research. Kemudian ragam penelitian. Banyak sekali ragam penelitian yang dapat kita lakukan. Hal ini tergantung pada tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, dan sebagainya. Berikut ini akan diuraikan mengenai ragam dan jenis penelitian tersebut. Menurut Margono,
Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ketika seseorang melakukan penelitian memerlukan bentuk atau jenis penelitian tertentu yang sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukannya. Arkunto merinci ragam atau jenis penelitian menurut berbagai kategorinya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Yang kedua, penelitian ditinjau dari pendekatan. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Penelitian ditinjau dari tempatnya. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel, dan yang terakhir penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian unsur-unsur penelitian. Unsur dapat melakukan peneliti dengan baik. Peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah ini adalah konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Proses teoritis dan proses empiris suatu penelitian, perumusan konsep, penyusunan proposisi dan teori, identifikasi variabel, dan perumusan hipotesis merupakan proses teoritis dalam suatu penelitian ilmiah. Perumusan definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesis statistik merupakan proses empiris. Terima kasih. Baik, nama saya Dila Vera Andini, NIM 19104111166. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari penelitian. Jadi, manfaat penelitian itu merupakan suatu penggambaran mengenai hal-hal yang telah diperoleh dari tujuan penelitian yang sudah dilaksanakan atau sudah tercapai. Nah, biasanya manfaat penelitian ini memiliki dua sifat. Yang pertama yakni sifat teoritis dan yang kedua sifat praktis. Sifat teoritis. Jadi sifat teoritis ini memiliki latar tujuan penelitian verifikatif yang berguna untuk memverifikasi teori-teori yang sudah ada sebelumnya atau teori-teori yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, biasanya teoritis ini muncul ketika suatu peneliti itu merasa kurang puas atau masih ragu terhadap suatu penelitian atau teori tertentu yang digunakan di penelitian tersebut, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan apakah suatu penelitian ini akan menggugurkan suatu teori ini atau justru akan mengangkat teori ini pada penelitian tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini merupakan manfaat di mana yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan terhadap penelitian. Dan biasanya pemecahan masalah ini bisa dilakukan secara praktikal ataupun sebagai pemecah solusi pada masalah tertentu dengan menggunakan teori-teori tertentu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nama saya Fatan Ramadan, nomor induk mahasiswa 19104111170, akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang menunjukkan pentingnya penelitian. Di antara lain adalah yang pertama, sebagai alat membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, untuk memahami berbagai masalah dan untuk meningkatkan kesadaran publik pastinya. Dan yang ketiga, sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran. Yang keempat, untuk menemukan, mengukur dan merebut peluang. Yang kelima, sebagai benih untuk suka membaca, suka menulis, menganalisis dan berbagai informasi berharga. Yang keenam, sebagai latihan untuk pikiran. Yang ketujuh, mendapatkan ilmu, pengetahuan dan informasi baru. Yang kedelapan, mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir, mencari solusi atas sebuah permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenska Zara Nurlaili, NIM 191041174. Di sini saya akan membahas tentang bagian proses dan tahap penulisan laporan penelitian. Yang pertama itu teknik penulisan laporan. Dalam pembahasan kali ini mencakup
3 hal, yaitu cara penulisan, gaya penulisan, dan diakhiri dengan petunjuk umum penulis. Menurut Bogdan dan Biklen 1982, cara penulisan suatu laporan itu penelitian biasanya diarahkan oleh satu fokus, yang berarti bahwa penulis itu memutuskan untuk memberitahukan keinginannya kepada para pembaca. Fokus itu dapat berupa tesis atau topik-topik yang berhubungan dengan teknik penulisan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisa Gabriela Kapitolin, NIM 191041175. Di sini saya akan membacakan proses dan tahap penulisan laporan penelitian. Petunjuk penulisan, ada 6 petunjuk penulisan, yaitu penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Penulisan itu hendaknya bersifat penafsiran atau evaluatif. Penulisan hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Penulis hendaknya tetap menghormati janji tidak menuliskan nama, menjaga kerahasiaannya. Penulis hendaknya tetap melaksanakan penjajakan audio. Penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporan dan bertekad untuk menyelesaikannya. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nama saya Aldi Rama Chandra, NIM 190. Kesimpulan, penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan sistematik objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsipnya yang mendasar dan berlaku umum atau teori mengenai masalah tersebut. Penelitian ilmiah merupakan pengamatan yang menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Penelitian ilmiah sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Definisi penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian atau riset penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.